Selamat siang Netizen. Perkenalkan, saya Kapten Laut Agung Firmansyah. Saya dari Wing Udara 1 Pusmerbal. Saat ini saya berada di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut yang berada di Tanjung Pinang. Setelah ini saya akan melaksanakan terbang menuju ke Markas Komando Armada 1. Oke, let's go! Siang ini saya sudah landing di lapangan apel Makoko Armada 1. Setelah ini kita menuju ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Medianto Suratani. Let's go! Izin masuk? Silakan masuk. Selamat siang, mohon izin, Karungkit. Siap. Silakan Mas Agung. Siap, mohon izin. Selamat siang, izin Karungkit. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Agung. Waalaikumsalam. Siap. Mohon maaf mengganggu, izin Bapak untuk mengganggu aktivitasnya hari ini. Ya, enggak. Kebetulan kami baru saja selesai melaksanakan kegiatan penerbangan, mohon izin terbang di atas kota Tanjung Pinang, melihat ke bawah ada Rumah Sakit RSCL Dr. Medianto Suratani. Kami penasaran apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit RSCL Medianto Suratani ini. Kemudian mungkin bisa diceritakan izin sedikit tentang RSCL Dr. Medianto Suratani. Terima kasih Mas Agung. Jadi rumah sakit ini adalah rumah sakit Angkatan Laut Dr. Medianto Suratani. Ya. Kita di sini sudah berumur 50 tahun atau berdiri sejak tahun 1975 yang sebelumnya adalah pemberian atau dari pemerintah. Ya, sebelumnya di sini adalah benteng Belanda atau VOC sebelumnya. Jadi diserahkan ke pemerintah Indonesia, kemudian tahun 75 jadikan rumah sakit TNI Angkatan Laut. Kami di sini Rumah Sakit TNI Angkatan Laut adalah UPT Mabesal atau Unit Pelaksana Teknis dari Mabesal. Dalam hal ini Diskesal ada 205 tempat tidur dan personilnya 481 personil, terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Kami di sini juga rumah sakit ini merupakan rumah sakit sandaran operasi TNI berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor 811 10 Romawi 2016. Karena di sini banyak satuan TNI, kurang lebih ada sekitar 10.000 sampai 11.000 personil TNI yang berada di Tanjung Pinang dan sekitarnya yang menjadi tanggung jawab dari rumah sakit sandaran operasi TNI ini. Ya, untuk fasilitas sendiri kita di sini ada sama dengan rumah sakit yang lainnya tentunya, instalasi gawat darurat, kemudian rawat inap, rawat jalan, pelayanan laboratorium, radiologi, dan khusus untuk radiologi ini kita sudah bisa radiologi intervensi. Jadi seperti DSA yang kita dengar di Jakarta, kita juga sudah bisa lakukan di sini. Kemudian cath lab untuk pemasangan ring jantung itu kita sudah bisa juga di sini. Hemodialisa, cuci darah bisa di sini, dan kemoterapi juga sudah bisa ada pelayanannya di sini. Dan yang satu-satunya bisa dilaksanakan di sini, tidak ada di rumah sakit lain Tanjung Pinang, tentunya pelayanan terapi oksigen hiperbarik. Begitu Mas Agung. Wah, sangat lengkap sekali izin dokter untuk fasilitas yang ada di rumah sakit ini. Kami tertarik terkait hiperbarik. Apakah hiperbarik ini, izin dok, bisa dijelaskan? Kemudian indikasi serta kegunaan tentang hiperbarik ini seperti apa? Mohon izin. Terima kasih Mas Agung. Jadi terapi hiperbarik atau terapi oksigen hiperbarik adalah suatu terapi pemberian oksigen 100 murni atau 100% pada kondisi hiperbar. Hiper itu tinggi, bar itu tekanan. Jadi pada kondisi tekanan tinggi kita berikan oksigen 100% dalam ruangan udara bertekanan tinggi atau sering kita dengar terapi chamber gitu. Mungkin Mas Agung suka dengar ya. Nah, indikasinya ada, kita bagi 3, indikasi primer, indikasi sekunder, dan indikasi tersier. Kalau primer tentunya untuk kecelakaan penyelaman ya, karena ini leadingnya biasanya dari Angkatan Laut memang di seluruh negara juga. Karena untuk kecelakaan penyelaman seperti DCS atau decompression sickness dan air gas embolism. Jadi misalnya seorang penyelam itu setelah menyelam naik ke permukaan tidak sesuai prosedur penyelaman yang benar,
tentunya ada bubble, sisa bubble di dalam pembuluh darahnya. Nah, kalau sisa bubble ini tidak sempat larut dan menyumbat di pembuluh darah otak, gejalanya seperti orang stroke. Dan kalau dia menyumbat di pembuluh darah jantung, gejalanya seperti orang serangan jantung ya, serangan jantung atau PJK, penyakit jantung koroner. Nah, itu dengan terapi oksigen hiperbarik, si pasien kita seolah-olah diselamkan lagi. Kita berikan ke lingkungan dia itu tekanan tinggi. Sehingga bubble di dalam pembuluh darahnya itu larut lagi. Kemudian kita naikkan pelan-pelan sesuai prosedur sehingga yang tadinya menyumbat itu bisa rilis dan orangnya bisa sehat kembali. Itu indikasi primer dari terapi oksigen hiperbarik. Indikasi sekundernya terapi oksigen hiperbarik ini adalah ke ranah klinis. Ranah klinis misalnya luka yang susah sembuh, misalnya karena diabetes atau pembuluh darah ke area luka itu yang sangat minim, itu kita bisa push, kita dorong oksigen ke area tersebut sehingga luka bisa cepat sembuh. Apakah luka itu luka karena diabetes, operasi, ataupun patah tulang, kecelakaan lalu lintas, itu bisa. Selain itu juga indikasi untuk gangguan-gangguan neurologi, pasca stroke, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah indikasi tersier. Nah, indikasi tersier ini seperti untuk kecantikan, ya, untuk pengencangan otot-otot wajah gitu ya, dan juga untuk kebugaran. Ini salah satunya saya dengar kan Mas Agung juga seorang atlet. Siap, betul sekali. Runner gitu kan. Itu cocok itu untuk masuk ke chamber itu. Siap. Untuk kebugaran. Mohon izin, untuk hiperbarik ini apakah diizinkan atau diperbolehkan khusus untuk prajurit TNI Angkatan Laut atau boleh untuk umum? Ya, Mas Agung. Jadi tidak hanya chamber. Semua yang ada di rumah sakit ini, fasilitas-fasilitasnya itu bisa dinikmati oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan keluarganya, PNS TNI Angkatan Laut dan keluarganya, maupun TNI, PNS dan keluarganya yang non TNI Angkatan Laut. Itu bisa semua di sini, termasuk masyarakat semua. Jadi semua fasilitas yang ada di rumah sakit ini adalah milik rakyat, milik pemerintah. Kita hanya mengelola. Silakan manfaatkan semua fasilitas yang ada di sini untuk sebesar-besarnya pelayanan kesehatan TNI, TNI Angkatan Laut, dan masyarakat. Gitu Mas Agung. Wah, sangat luar biasa izin Karungkit untuk Rumah Sakit RSL Dr. Medianto Suratani ini. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, mohon izin dokter, kami pernah mendengar bahwa mohon izin pernah menjadi dokter pribadi wakil presiden. Mungkin bisa disampaikan pengalaman-pengalamannya selama menjabat sebagai dokter wakil presiden. Mohon izin. Ya, terima kasih Mas Agung. Ya, jadi saya bergabung di dokter kepresidenan tahun 2019 sampai 2024. Tepatnya sebagai dokter pribadi wakil presiden. Saya sangat bersyukur dan berbangga bisa terpilih menjadi dokter pribadi wakil presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, banyak sekali pengalaman, kami belajar juga menyaksikan, bahkan terlibat langsung bagaimana suatu protokoler kenegaraan itu dikemas, ya, dikemas. Kami berkolaborasi, bekerja sama dengan Sekretariat Negara, kemudian Setnek, Setwapres, kemudian juga Setmilpres, Paspampres, Dokpres, bahkan dari perangkat juga sendiri seperti ajudan dan sespri, juga staf ahli, staf khusus dari Bapak Wakil Presiden. Banyak sekali itu sukanya ya pengalamannya, tapi dukanya juga ada Mas Agung. Dukanya ya kalau beliau dalam kondisi yang kurang sehat ya. Seperti itu kedukaan bagi kami. Tapi alhamdulillah selama 5 tahun kami berada di sana bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan Ibu, tidak ada hal-hal ataupun gangguan kesehatan yang berarti. Tapi kita ingat lagi mungkin periode 5 tahun itu kita menghadapi pandemi COVID ya. Pandemi COVID itu suatu tantangan tersendiri bagi tim Dokpres. Dan alhamdulillah kerjasama yang baik dari semua yang tadi saya sebutkan, Setnek, Setmilpres, Paspampres, kita ini kesehatan jadi leading sektor pengamanan kesehatan beliau, sehingga apa kegiatan Bapak Wakil Presiden itu kami selalu dilibatkan. Bisa jadi kegiatan
bisa berlangsung tidak tatap muka, tapi hanya Vkon karena saran dari Dokpres karena kondisi COVID saat itu. Jadi itu Mas Agung suka dukanya. Wah, sangat luar biasa sekali izin Karungkit. Mas Agung. Kami juga baru selesai melaksanakan kegiatan terbang, di mana saat melaksanakan penerbangan tersebut seorang penerbang harus memiliki kesehatan yang fit dan bugar. Nah, ini berarti pengen terapi oksigen barik. Apakah kami diizinkan izin? Oh, sangat diizinkan, Mas Agung. Silakan. Monggo. Nanti ke instalasi untuk chamber. Siap. Ruang udara bertekanan tinggi, oksigen terapi. Nanti staf kami yang akan menemani di sana. Siap. Terima kasih. Mohon izin Karungkit. Kami izin ke chamber. Siap. Siap. Terima kasih. Mohon izin. Selamat siang Nevision, saya baru saja selesai melaksanakan terapi hiperbaric chamber. Bagi Nevision yang berada di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang dan sekitarnya, yang ingin merasakan manfaat dari terapi hiperbaric chamber, silahkan menuju ke Rumah Sakit Dr. Medianto Suratani, TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang. Demikian dari saya, selanjutnya saya akan kembali ke home base. Salam sehat, Jaya Seva, Jaya Mahir. Selamat siang.